Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya marilah kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, subuh kemarin sampai berapa tuh? 13. Sekarang yang ke-14. Untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita agar tidak hanya sekedar dapat lapar dan dahaga, maka kita pun mengambil hal-hal yang sunnah. Nah, yang ke-14, al-ijtihadu fil ashri awakhiri, bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan. Wa taharri lailatul qadri, yaitu berusaha untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Ya. Berusaha untuk menemukan malam Lailatul Qadar di 10 akhir. Nah, dalam berbagai keterangan bahwa malam Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan. Yang jelas disebutkan malam-malam ganjil. Bisa saja 15, bisa. Tapi itu di pertengahan. Dia bilang 10 terakhir. Ya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kenapa dirahasiakan? Hikmahnya supaya kita itu bersungguh-sungguh dari awal. Kalau langsung saja disebutkan seperti malam nuzul Quran 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan itulah orang baru datang ke masjid. Nah, sebelumnya dia tenang-tenang baik. Sama juga dengan malam Lailatul Qadar. Kalau langsung ditunjuk tanggal 29. Nah, tanggal 29 itulah orang datang iktikaf ke masjid. Selebihnya iktikaf di pasar, di mall lah. Nah, gitu. Jadi ada hikmahnya Bapak-bapak. Jadi orang sungguh-sungguh menunggu, berusaha untuk mencari-cari Lailatul Qadar. Nah, kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang sudah tidak lagi mencari Lailatul Qadar, tapi sibuk dengan Lailatul Bakar. Sibuk bakar kuih, ya tak? 10 terakhir. Nah, fiha wa fi autariha
aqadu. Ya. Di mana malam-malam Lailatul Qadar itu autariha, itu berada di malam-malam ganjil, ya, malam-malam ganjil. Nah, kalau kita melihat di dalam Bulughul Maram bagaimana hadis-hadisnya, nah di sini tentang Lailatul Qadar. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri Lailatus Sab'i wa Ashrina. Nah, di hadis lain menyebutkan pula secara jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu adalah terjadi pada saat tanggal Sab'ina wa Ashrin, tanggal 27. Nah, ini ada hadisnya, tanggal 27 katanya. Banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang Lailatul Qadar. Nah, ini ada hadis dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ara'aita bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? In alimtu, bahwa aku mengetahui Lailatul Qadrah, tentang malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar, aku nampak dan mengetahui malam Lailatul Qadar itu. Ma aqulu fiha, apa yang aku lakukan? Kira-kira amalan apa yang aku lakukan? Qala quli, maka Nabi berkata kepadaku, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah tadi mengatakan, aku merasakan dan mengetahui malam Lailatul Qadar itu datang. Lalu apa amalan aku, kata Aisyah? Lalu Nabi menjawab, amalannya banyak membaca Allahumma innaka afuwun karim. Itu yang biasa kita baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyak kan baca doa ini. Malam-malam 27, malam 29, 21, 23, banyak kan baca itu malam itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu ya tidak orang seperti mendapatkan uang sekarung. Nah, bukan seperti itu. Malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli salamun, bahwa malaikat itu turun ya mendengarkan rintihan dan doa daripada para hamba Allah. Terbang dia kan malaikat ke masjid-masjid mana ada orang yang beriktikaf, bangun tengah malam dan berdoa minta ampun kepada Allah. Malaikat dengar. Nah, malaikat mengucapkan salam. Hanya orang itulah yang mendapatkan Lailatul Qadar, itulah yang merasakannya. Nah, wallahu a'lam. Tapi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia merasakannya sendiri. Ya, dan kelihatan perubahan-perubahan dari akhlaknya selama ini. Mungkin selama ini orang ngutuk kalau dengan dia. Siapa maling? Si anu. Siapa ngambil sendal? Si anu.
gitu kan. Siapa ngambil kelapa muda tuh? Si anu. Tapi sudah nampak setelah bulan puasa ni ada perubahan yang luar biasa. Tapi memang dia rajin ke masjid, i'tikaf gitu kan. Ada perubahan. Itu sudah mendapatkan salam, ya mungkin dari malaikat, terjadi perubahan semacam itu. Nah, bagi kita yang memang tiap hari ke masjid, tak juga dapat Lailatul Qadar tiap hari, baca doa lagi. Perasaan lah seumur ini belum pernah dapat assalamualaikum dari malaikat. Ya. Nah, ibu sekalian, ya, itu tadi saya bilang tadi bahwa bisa saja tidak secara kasat mata dan tidak terasa oleh jasad kita, tapi dia akan dalam bentuk non materi, terjadi perubahan dalam diri kita. Rasanya itu makin tawadu, ya kan? Kalau biasanya tidak boleh orang lebih padek dari awak, anak marah lah tuh, ya? Tidak boleh orang lebih hebat, lebih maju, bawaannya nak busuk hati bae, dengki hati bae, iri bae. Tapi selama ini dengan adanya rajin ke masjid tadi mulai sadar, mulai tawadu. Nah, bisa saja itu yang dikatakan, ya, mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan artinya malam ketentuan. Qadar itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini bulan Ramadan ini berubah dia sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, gitu. Itu Pak ya. Nah, ada juga ulama yang memberikan ciri-ciri, tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu. Siang harinya bisa dilihat, matahari tidak begitu panas, cuacanya tuh panas tidak, dingin tidak, sedang-sedang gitu, dan suasananya hening, enak gitu. Nah, itu ulama menciri-cirikan. Ada lagi ulama yang pendapatnya lebih vulgar lagi, dengan mengatakan pohon-pohon tertunduk, ya kan? Nah, itu air membeku, macam-macam sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Kalau kita ya lebih real lah. Kalau berbicara imajinasi macam-macam, apalagi sampai ke dukun. Nah, lebih lagi bahwa malam Lailatul Qadar itu di mana orang bisa dapat keris. Nah, ilmu pedukunan pula. Ya, kita yang real, yang logis saja.